lagi. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana menulis produk kreatif, terutama untuk bisnis ya. Kali ini kita sangat menyadari dengan adanya social distancing dan tinggal di rumah saja ini, ternyata banyak banget bisnis yang marak, terutama bisnis online. Karena ya meskipun ada new normal, ada orang mulai berani keluar dikit-dikit dari rumah asal ngikutin protokol kesehatan seperti yang dianjurkan, tetap saja masih ada yang takut ya keluar kemana-mana, sehingga bisnis online ini marak banget. Nah, baik untuk bisnis online maupun bisnis yang langsung ke pasar dan sebagainya, ini kayaknya mulai makin diminati sekarang ini. Baik itu produk makanan, produk jasa, produk apa saja. Nah, apa sih bedanya berbisnis dengan berjualan? Nah, kalau bisnis itu nomor satu, produk yang kita jual itu ada brandnya, ada mereknya, ada namanya. Jadi sama-sama berjualan. Kalau jualan, misalnya jualan daging ayam, di pasar dengan bisnis ayam, nah yang bisnis ini mestinya ada brandnya. Kalau tidak, nanti ya sama dengan yang di pasaran. Jadi misalnya kita mengenal banyak sekali warung soto ayam kampung. Gak cuma soto ayam kampung, tapi soto ayam kampung Bicep, soto ayam kampung Pak Saleh, soto ayam kampung Pak Marto, soto ayam kampung bla bla bla. Berbeda dengan yang soto ayam dorongan, soto ayam emplek-emplek pakai tenda, nggak ada namanya. Nah, ini orang tidak menganggapnya bisnis soto ayam, tapi jualan soto ayam. Nah, nama-nama ini kita sebut dalam itu bisnis disebut brand, atau kalau pakai bahasa ya leluhur kita namanya merek ya. Merek kayak opo. Nah, brand atau merek atau apalah sebutannya, itu intinya adalah nama ya, nama. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan gimana toh sebaiknya menciptakan nama untuk bisnis kita, bikin brand yang nantinya orang pengen tahu brand itu nanti dikenal masyarakat, bahkan dikenal lama, jadi brand yang sudah akhirnya mapan di pasar ya. Lalu caranya seperti apa? Brand itu harus seperti apa? Nah, kalau kita lihat dalam sejarah bisnis atau perdagangan, banyak sekali orang mengupayakan bikin brand dengan berbagai cara. Kadang orang bertanya, misalnya ini nyebut merek enggak apa-apa, memang kita dalam rangka membicarakan ini ya. Misalnya ada rokok kok brandnya Jarum, agak nyambung banget. Jarum itu kan sesuatu yang kalau kena kulit aja bikin sakit. Masa rokok Jarum? Kita emangnya maaf ngemut jarum, kayak aneh banget. Terus ada rokok namanya Gudang Garam, Sukun, Jeruk, Bentul dan sebagainya. Nah, orang mengatakan suka yang punya brand. Nah, itu bisnis tempo dulu. Nah, sekarang dengan kemajuan bisnis, orang menciptakan brand tidak sembarangan, tapi
dipikirkan dalam-dalam. Tidak berarti brand-brand yang sudah jadi itu lalu tidak membuat bisnisnya oke. Nyatanya bisnisnya ya oke banget ya. Tapi dalam kemajuan sekarang ini orang memikirkan nama itu tidak sembarangan lagi. Dulu juga ada cara kuno yang sering ditempuh orang leluhur kita mungkin ya, menurut cerita ayahku yang lahiran tahun 1922 misalnya. Kalau orang waktu itu mau buka usaha, bikin brand, itu kadang ada yang pakai cara, ya kalau cara pandang sekarang namanya klinik ya. Misalnya pergi ke orang pinter, dukun, atau ke Gunung Kawi atau kemana, Mbah saya mau buka usaha, mau jualan, tapi mau tak beri nama, bagusnya namanya apa ya Mbah? Lalu si mbahnya doa, umi, lalu oh ya ini, terus diambilkan gentong, mau gentong itu dari tanah liat itu, mbahnya berdoa, terus dah coba masukkan tanganmu ke gentong itu. Nah, yang minta tolong tangannya dimasukkan gini, nemu apa? Ketika ditahan gini, oh kok nemu ini Mbah, nemu cabai, kok ada cabainya Mbah? Oh ya sudah, jualanmu itu nanti diberi nama Lombok Rawit atau Lombok Abang atau apa. Nah dulu ada percaya seperti itu ya. Nah sekarang bukan cara itu lagi ya. Caranya mungkin kalau sekarang kita bilang ilmiah atau gimana ya namanya, mikir, meskipun masih mikir hoki dan sebagainya. Karena brand bagaimanapun nama ini tujuannya adalah biar jualannya laris, sellingnya sukses ya. Nah orang lalu mencoba membuat ini musik khasku kalau lagi gibah seperti ini lewat es krim ya, nggak apa-apa, musik gratis. Lucu ya, maklum ini di rumah karena nggak bisa kemana-mana, stay at home ya, ngobrol kayak gini di rumah, makanya ada yang lewat. Apa ya, hiburan sejenak. Itu tadi juga ada brandnya toh, pada kenal lagu itu berarti lagunya jualan apa, bisnis apa. Oke, intinya adalah nama ini diharapkan bisa membuat identitas bagi produk ya. Identitas membedakan dengan produk-produk orang lain yang dijual di pasar. Oke, mengapa brand atau nama penting ya? Kita lihat bagaimana kita semua ini punya nama ya. Orang tua kita bahkan ketika belum lahir pun sudah menyiapkan nama untuk, wah nanti kalau anakku cewek namanya kayak gini, kalau cowok begini. Cari buku, cari daftar nama-nama bayi perempuan, cara bayi-bayi cowok nanti namanya ini dan ini. Cari yang nama bagus, disambung-sambung ini dengan ini dengan ini. Misalnya, wah artinya nanti anaknya akan punya nama seperti ini, harapannya. Nah, jadi nama atau brand ini bukan sekedar identitas, tapi nantinya diharap itu sebagai harapan, jadi doa. Makanya memberi nama dalam berbagai tradisi tidak sembarangan. Kalau di Jawa misalnya pakai bancaan, kalau itu sayuran, bayam, tauge, kacang panjang direbus, terus pakai, kalau zaman dulu pakai pincuk itu dari daun pisang, nasi dikasih itu, kasih bumbu urap itu, bumbu gudangan,
diberi telur, dibagikan ke anak-anak sambil mengatakan ini anak kami yang lahir namanya si A. Ini bancaan ya. Tradisi berikutnya yang lebih maju, mengirim cake pakai kardus, mohon doa restu telah lahir anak kami yang kedua bernama bla bla bla. Banyak sekali tradisi atau cara peresmian nama. Kalau sekarang dibarengi dengan cari akte kelahiran. Kalau dulu belum musim akte kelahiran ya bancaan itu. Artinya apa? Nama ini akan menjadi identitas si anak sampai nanti meninggal dunia. Bahkan kalau sudah meninggal pun masih nama itu masih cuma depannya diberi almarhum almarhumah. Nah, Shakespeare pernah mengatakan what's in a name. Nah, ingat Shakespeare dalam Romeo and Juliet. Sastrawan Inggris ya, William Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama. Apa arti sebuah nama? Ngapain ngeributin nama? Nah, itu William Shakespeare dalam Romeo and Juliet, ketika dalam konteks ada permusuhan antara keluarga Romeo dan Juliet, sehingga remaja yang saling jatuh cinta itu nggak boleh menikah karena kamu anaknya si itu, kamu anaknya itu. Nah, itu di dramanya Shakespeare. Tapi untuk bisnis, what's in a name atau kita sebut sekarang brand, sangatlah penting. Tadi brand adalah identitas ya, atau tanda. Brand juga hope, harapan, expectation ya. Brand ini menjadi ciri khas dari suatu produk atau jasa dalam bisnis kita. Nah, makanya menciptakan brand tidak sembarangan. Brand ini karena cita ajarannya seperti ini, supaya bisa selalu diingat oleh konsumen, dia nomor satu harus apa? Kalau bisa brand ini mengesankan, impresif atau orang bilang eye catching ya, eye catching. Begitu melihat, apa itu? Nah, mudah diingat, memorable, mudah diingat. Kalau brandnya panjang, suatu kalimat susah diingat ya. Karenanya biar memorable, biar gampang diingat, kalau bisa brand ini singkat aja, singkat padat jelas. Tapi supaya impresif, supaya mudah dikenang, mudah diingat, brand ini kalau bisa Kalau bisa unik ya, khas, unik. Unik ini bisa bunyinya, bisa tulisannya, bisa kalau dibaca, kok enak, misalnya kayak gitu, unik ya. Nah, selain itu brand ini juga kalau bisa menyiratkan produk itu, misalnya kemampuan produk itu, lalu kinerja atau performance produk itu dan sebagainya ya. Nah, menunjukkan performa produk, misalnya itu sabun, karenanya dibikin sabun itu membersihkan
Nah, berarti pakai clean. Nah, entah Soklin apa yang kayak gitu, itu lebih mudah diingat dan orang tahu oh ini produk jurusan itu ya. Oke ya, kalau aku nyebut merek ya boleh ya, ini karena sedang bicarakan brand ya, nggak apa-apa. Oke, performanya, kemampuannya nanti apa, ini penting dipikirkan juga. Kita selain yang ini ilmiah ya logis lah, juga bikin brand itu boleh ada yang tidak logis di situ, tapi sebenarnya ya apa ya namanya, digodak-gadukkan, dikait-kaitkan. Ini harus ada unsur positifnya, nuansa positif atau bahasa biasanya hoki. Nah, kayak apa ya yang hoki ini? Nah, ayo kita lihat ya. Jadi brand ini karena sebuah identitas, juga harapan, juga ciri khas suatu produk atau jasa atau bisnis kita, harus diciptakan, dibuat seperti ini ya. Baik mencoba membuat sendiri brand kita atau memasrahkan pada biro iklan ya, tolong dong buatkan merek dagang atau brand produk atau bisnis saya yang seperti ini. Nah, nanti mereka akan menyodorkan, gimana Pak kalau yang kayak gini, gimana Bu seperti ini, cocok nggak Mas kalau diberi nama seperti ini gimana. Nah, selain ini semua boleh juga ini bisnis misalnya, tergantung nantinya ini pangsanya itu siapa, anak-anak kecil kah, remaja kah, kaula muda kah, umum atau ibu-ibu atau bapak-bapak untuk atau pria dan sebagainya. Ini akan menentukan seperti apa brandnya nanti ya. Jadi pertimbangan tentang pangsa atau potensial buyer, potensial konsumernya itu nanti siapa, ini perlu menjadi pertimbangan. Nah, tadi kembali was in a name, seperti yang dibilang Shakespeare, ini benar-benar bisa dikatakan tidak berlaku untuk bisnis, karena bisnis harus punya brand, punya nama, punya merek, punya tanda khusus, punya identitas. Oke? Nah, ayo kita lihat gimana caranya menciptakan brand ya. Bentar, kita tunggu lagi ya.